Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kelas 4F Marketing Komunikasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah Creative Production yang diampu oleh dosen Bapak Burhanuddin, MSE, MSI. Materi yang kita presentasikan yaitu bab 11 yang bertemakan kreativitas memproduksi talk show. Sebelum kami menjelaskan materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu ada saya sendiri, Raffi Dwi Putra, dengan NIM 66622000192 selaku moderator. Kemudian ada rekan saya, Muhammad Iksan Syaputra dengan NIM 66622000205. Dan yang terakhir, Asep Permana Sidik dengan NIM 66622000208. So without any further ado, let's move on to the next slide. Untuk slide yang pertama ini akan dibahas oleh rekan saya, Muhammad Iksan Syaputra. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas slide yang pertama. Apa itu talk show? Talk show adalah sebuah program televisi atau radio di mana seseorang ataupun grup berkumpul bersama untuk mendiskusikan berbagai hal topik dengan suasana santai tapi serius yang dipandu oleh seorang moderator. Nah, talk show ini sendiri bisa ada di berbagai macam platform. Ada di televisi, radio, ataupun berbentuk podcast di platform musik. Perbedaannya, jika di televisi biasanya talk show ini ada visualisasinya dari narasumber maupun MC-nya sendiri. Nah, jika di radio dan podcast itu biasanya hanya ada suara atau audionya saja. Untuk penggambarannya sendiri itu hanya audiens yang bisa membayangkannya. Oke, berlanjut ke ciri-ciri talk show. Nah, ciri-ciri talk show ini yang pertama biasanya menggunakan percakapan yang sederhana. Dalam talk show biasanya dibawakan secara santai dan juga menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga penonton mudah memahami informasi yang ingin disampaikan. Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana juga menumbuhkan kesan yang santai, namun memiliki tujuan pembicaraan yang jelas. Namun juga tak jarang talk show juga dikemas secara formal mengikut tema dan juga topik yang diangkat. Biasanya talk show yang menggunakan bahasa formal ini itu dibuat oleh pemerintah sendiri. Lalu yang kedua ada menggunakan bahasa yang universal. Karena penonton talk show ini pada hakikatnya bersifat heterogen dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu, talk show menggunakan bahasa yang sederhana dan universal. Universal di sini berarti penerapan bahasa yang tidak memihak dan digunakan secara umum. Nah, biasanya bahasa universal ini yang digunakan dalam talk show itu menggunakan bahasa Indonesia. Karena apabila menggunakan bahasa asing untuk beberapa kaum atau untuk beberapa rakyat di Indonesia sendiri itu tidak akan paham. Lalu yang ketiga ini, tema yang diangkat itu penting dan menarik penonton. Topik yang diangkat dalam talk show biasanya itu sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Artinya topik ini sedang tren dan menjadi isu yang sedang menjadi pembahasan di dalam lingkup masyarakat. Dengan begitu diharapkan banyak penonton yang akan meminati dan melihat talk show yang diselenggarakan. Dan narasumber yang diundang juga merupakan orang yang linier dengan topik yang diangkat. Lalu yang keempat ini mengangkat topik yang faktual. Bersifat faktual artinya talk show merupakan program agenda ini berdasarkan fakta sosial dan realitas sosial yang ada sehingga bukan fiksi ataupun kabar hoax. Pembahasan dalam talk show harus berdasarkan fakta yang beredar, bukan hanya spekulasi pribadi atau hanya opini dari pribadinya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya akan ada pembahasan tentang tujuan dari talk show. Akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Raffi Dwi Putra. Dipersilakan kepada Raffi. Terima kasih Iksan atas waktunya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tujuan dari talk show ini apa. Jadi yang pertama itu ada memastikan fakta.
karena topik yang diangkat ini dari talk show merupakan pembahasan yang sedang sangat hangat-hangatnya di masyarakat atau sedang trending topik lah ya bisa dibilang, sehingga banyak spekulasi yang beredar nih. Jadi bisa dibedakan antara fakta yang sesungguhnya dengan gosip ya teman-teman. Karena talk show sendiri kita tuh melangsungkan adanya narasumber, sehingga fakta-fakta tersebut ini kita sudah melakukan risetnya terlebih dahulu gitu. Jadi biar tidak ambigu gitu. Nah selanjutnya juga talk show ini dapat digunakan sebagai media untuk memastikan fakta-faktanya melalui pernyataan-pernyataan narasumber nih yang memang ahli di bidangnya gitu. Terus yang kedua, ada mendapatkan opini yang representatif. Maksud dari representatif di sini, narasumber yang diundang dalam acara talk show ini merupakan orang-orang yang mampu gitu, yang mumpuni dalam permasalahan yang sedang diangkat menjadi topik talk show tersebut. Sehingga pendapatnya ini sangat ditunggu dan diharapkan mewakili pendapat banyak orang. Jadi tidak adanya spekulasi yang tadi sudah saya bilang di awal, tidak ada info-info yang hoax ya. Jadi ini semua beritanya tuh dilakukan secara fakta gitu, fakta-fakta yang berita yang kita sudah cari riset sebelumnya gitu. Terus yang terakhir ini menggali titik pandang atau sudut pandangnya. Nah kan banyak banget nih berita-berita yang kayak hoax atau apapun itu. Jadi isunya ini diperbincangkan, diperlukan titik pandangnya, entah dari narasumbernya secara langsung atau dari pakarnya, mungkin juga dari hostnya nih, pembawa acaranya gitu, yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Akan adanya pandangan-pandangan baru dari obrolan-obrolan yang disampaikan gitu, biar kita tuh mengetahui nih pendapat-pendapat atau argumen-argumen orang dari yang sedang jadi sebagai narasumber maksud saya gitu. Nah selanjutnya jenis-jenis talk show ini akan dibahas oleh rekan saya Asep Permana Sidik, dipersilahkan. Terima kasih Raffi atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis talk show. Berikut ini terdapat jenis-jenis talk show. Jenis-jenis talk show yang ada di bawah ini sering ditemukan di berbagai platform media sosial. Platform yang dimaksud ini bisa jadi di televisi, radio, ataupun podcast. Seiring dengan berkembangnya zaman, kini talk show dapat dinikmati dimanapun dan kapanpun. Karena kini talk show dapat diakses di berbagai media digital. Sebagai contoh, di media digital yaitu talk show dapat diakses melalui YouTube, Instagram, dan sebagainya. Talk show sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu talk show entertainment, talk show news, dan talk show sponsorship. Jenis-jenis talk show ini banyak disukai dan digemari oleh audiens, terlebih yaitu talk show entertainment, karena sifatnya yang berupa entertain alias menghibur. Selain itu, talk show yang jarang ditemui yaitu talk show sponsorship, karena mengandung sponsor di dalamnya dan jarang ditemui eksistensinya. 3 jenis talk show ini mempunyai pasarnya masing-masing. Apabila bisa dilihat dari demografisnya, penonton talk show news kebanyakan adalah pria dengan rentang umur 30-50, sedangkan talk show entertainment kebanyakan adalah anak muda dan perempuan. Di slide berikutnya, saya akan membahas salah satu jenis talk show, yaitu talk show news. Talk show news adalah program dialog yang dipandu oleh seorang pembawa acara atau moderator atau host dengan beberapa narasumber sesuai kebutuhan redaksi atau divisi current affair. Di slide berikutnya, saya akan membahas salah satu jenis talk show, yaitu talk show news. Talk show news adalah program dialog yang dipandu oleh seorang pembawa acara atau moderator atau host dengan beberapa narasumber sesuai dengan kebutuhan redaksi atau divisi current affair, yang membahas konten aktual berkaitan dengan hard news dari program berita, suatu stasiun televisi, atau isu hangat yang sedang berkembang. Dalam talk show ini memiliki pembahasan yang serius dan di dalamnya berisi perdebatan antara tim pro dan kontra yang memperdebatkan suatu konflik atau permasalahan yang ada. Dan biasanya di dalam talk show ini berisikan lebih dari 2 orang dikarenakan saat melakukan pembahasan diperlukan pandangan dari berbagai sudut. Karena isu atau permasalahan yang dibahas membutuhkan berbagai macam sudut pandang yang biasanya lebih dari 2 kepala. Walaupun diperlukan berbagai pandangan,
Tetapi pada akhirnya talk show ini tetap bersifat netral, tidak membenarkan ataupun menyalahkan sudut pandang orang lain. Sebagai contoh, yang kian populer di kalangan masyarakat Indonesia yaitu program Mata Najwa dan Apa Kabar Indonesia. Kalau berbicara mengenai pekan ini mungkin 2 minggu yang lalu Vita, informasi mengenai antrian minyak goreng itu kayaknya banyak banget di beberapa wilayah di Indonesia ya. Sampai dengan saat ini juga mungkin masih kita rasakan susahnya mendapatkan minyak goreng. Ini terlihat di salah satu pasar murah minyak goreng di kantor Kelurahan Mariana Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Terlihat melanggar protokol kesehatan. Lantaran masyarakat, warga berhimpitan tanpa menjaga jarak, bahkan terlihat ada yang tidak menggunakan masker. Sementara itu pemirsa, di Perindak Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar pasar murah minyak goreng di kantor lurah, tepatnya di wilayah. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Raffi Dwi Putra. Untuk Raffi dipersilahkan. Terima kasih Asep atas waktunya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai talk show entertainment. Nah, jadi talk show entertainment ini adalah program yang dimana dialognya ini dipandu oleh seorang pembawa acara atau moderator yang biasanya disebut oleh masyarakat kita ini host lah ya. Pada umumnya sudah memiliki ketenaran nih. Biasanya ini didominasi oleh para artis, entah itu hostnya atau narasumbernya. Jadi orang-orang atau masyarakat biasa ini sebenarnya bisa saja memasuki talk show entertainment, tapi kalangan artis ini lebih mendominasi gitu, dengan beberapa narasumber sesuai konsep prosedur yang telah ditetapkan oleh tim kreatif. Nah, sedangkan konten yang dibahas ini mengenai segala sesuatu yang bisa dibilang tuh trending topik lah, isu-isu hangat gitu, yang menarik dari production house-nya gitu. Jadi apapun itu masalahnya yang lagi sedang hangat-hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, ini tuh sangat cocok sekali dibahas di dalam talk show entertainment gitu. Nah, frekuensi penayangannya ini biasanya dilakukan secara sekali dalam seminggu atau beberapa kali, disesuaikan dengan strategi pemrograman stasiun televisi tersebut gitu. Nah, biasanya juga talk show ini berisikan live update dari para artis yang menjadi bintang tamu di acara televisi atau platform sosial media lainnya gitu. Jadi biasanya kan banyak orang-orang yang salah kaprah gitu kan. Kayak misalnya live update dari artis ini itu, contoh dia live update dari artis A ini semisal lagi ada konflik sama di hubungan rumah tangganya atau apapun itu. Nah, jadi di sini tuh pihak dari tim kreatifnya melakukan riset terlebih dahulu biar tidak ada kesalahpahaman gitu. Jadi ini tuh sesuai dengan fakta dari narasumbernya gitu. Tidak hanya itu juga, talk show ini berisikan konsep komedi diselingin gitu loh oleh host kepada bintang tamunya, agar penonton juga bisa ngerasa terhibur pada saat menontonnya. Nah, contoh program talk show entertainment sendiri yang biasa kita lihat atau saksikan di televisi, ini tuh ada program dari Ini Talk Show yang hostnya ini Sule sama Andre. Dan juga ada Tuna Show yang pembawa acaranya ini Desta sama Vincent. Nah, ini Tuna Show ini sebagai salah satu acara televisi yang diminati oleh anak remaja atau di kalangan teenager lah ya, bisa dibilang. Ini tuh salah satu acara yang sangat bagus sih. Jadi kayak ini edukatifnya dapat, terus komedinya juga ada gitu. Jadi dikemas secara unik lah dari tim kreatifnya gitu. Kemudian ini program TV yang sudah lama banget sih di kalangan bisa dibilang ibu-ibu atau emak-emak. Ini tuh ada Sarasehan. Jadi Sarasehan ini setahu saya program televisi yang menyediakan kayak tips and trick gitu loh. Tips and trick dari kita live update juga bisa sih. Dari si Sarasehan ini mengundang berbagai narasumber seperti artis-artis juga sama gitu. Dan program-program TV lainnya gitu.
Di antara dari jenis-jenis tiga talk show tersebut yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yang paling banyak diminatin untuk kalangan remaja atau seusia kita ini tuh biasanya talk show entertainment sih, dibanding talk show news. Sebenarnya tergantung pengemasan dari si programnya sendiri. Jadi kalau semisal juga talk show news ini banyak juga sih kayak dari segi komedinya juga dapat, tapi lebih ke yang serius gitu. Topiknya tuh lebih ke serius. Jadi sama saja dikemasnya secara unik, cuman akan tapi lebih serius aja dibanding talk show lainnya gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Asep Permana Sidik. Untuk Asep dipersilahkan. Baik, Raffi, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis talk show kembali, yaitu talk show sponsorship. Talk show sponsorship ini adalah program dialog yang dipandu oleh seorang pembawa acara atau moderator atau host dengan beberapa narasumber yang mensponsori atau memblocking program sesuai konsep produser atau tim kreatif ataupun pihak sponsor. Dengan konten yang dibahas, segala sesuatu yang merupakan promosi komersial atau sosialisasi program kerja yang dikemas menarik mungkin atau marketable oleh departemen program stasiun televisi ataupun production house sesuai dengan permintaan sponsor utama. Dalam talk show ini, biasanya produser menjalin kesepakatan dengan sponsor yang bertujuan untuk memasarkan sekaligus mendukung acara yang berlangsung. Biasanya dalam acara ini sponsor akan dipromosikan oleh host ataupun moderatornya, dan bisa juga mereka menampilkan produknya secara tersirat alias soft selling. Contoh soft selling di sini, biasanya saat talk show berlangsung, tim kreatif menyiapkan sponsornya, dapat berupa produknya ataupun hanya berupa logo saja yang ditampilkan. Nah, dan contoh programnya dari talk show sponsorship ini yaitu Dr. Oz. Dr. Oz ini disponsori oleh Tropicana Slim saat membahas tentang diabetes. Ya, kembali lagi di Dr. Oz Indonesia. Senang banget karena kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh seorang ibu hamil yang cantik. Ya, Kita Gina. Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya ibu hamil satu ini. Buncit ya? Bukan, kalau ya nama juga ibu hamil pasti harus buncit. Iya juga sih. Sesuai dengan bulannya. Iya. Kalau nggak buncit kan bingung. Ya benar juga sih. Iya, udah jalan berapa minggu hari ini? Ini insya Allah jalan 21 minggu. Alhamdulillah. Gitu. Support suami gimana? Luar biasa suami. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Iksan Syaputra. Untuk Iksan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Asep yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan slide berikutnya. Di sini saya akan memberikan contoh talk show yang telah teman-teman saya sebutkan tadi. Sesuai dengan yang ada di slide, yang pertama ini ada talk show news dengan acaranya yaitu Apa Kabar Indonesia. Nah, acara ini biasanya berisikan diskusi antara dua orang mengenai suatu isu atau suatu masalah yang ada di Indonesia. Tayangnya itu di TV One. Lalu yang kedua di sini ada talk show entertainment. Sebetulnya untuk contoh talk show entertainment ini sangatlah banyak dikarenakan mostly talk show yang ada di Indonesia atau ada di TV Indonesia ini temanya adalah entertainment. Salah satunya adalah ini talk show. Nah, ini talk show ini acaranya berada di stasiun TV Net TV dan mempunyai MC atau host yaitu Andre dan juga Sule. Di sini biasanya membahas tentang live update antara kehidupan artis-artis atau juga mengundang sesuatu yang viral. Lalu dikemasnya juga dengan sedikit
berbau komedi dikarenakan acara ini tidak terlalu formal atau tidak terlalu serius. Lalu yang ketiga di sini ada talkshow sponsorship, yaitu Dr. Oz Indonesia saat disponsori dengan Tropicana Slim. Jadi Dr. Oz ini merupakan acara yang dipimpin oleh Dr. Rian. Pembahasannya itu berhubungan dengan kesehatan. Kenapa disponsori dengan Tropicana Slim? Waktu itu ada salah satu episodenya di sini membicarakan masalah diabetes yang dimana berhubungan dengan gula. Dan di sini Tropicana Slim memberikan solusi apabila seseorang yang mempunyai riwayat atau penyakit diabetes tetap bisa memakan gula, tetapi menggunakan gula dari Tropicana Slim. Di sini dilakukan teknik marketingnya itu soft selling dan juga hard selling. Oke, untuk slide selanjutnya di sini akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Raffi Dwi Putra. Kepada Raffi Dwi Putra dipersilahkan. Terima kasih Iksan atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebelum saya menjelaskan pembahasan selanjutnya, saya akan menggarisbawahi terlebih dahulu bahwasannya program talk show ini yang terpenting adalah di mana narasumber beserta pembawa acara atau host ini adu jago bicara, dan kita tuh pintar-pintar untuk mengeksplorasi informasi yang sedemikian rupa sehingga penonton itu merasa terhibur dan menambah wawasan yang sangat informatif. Bukan dari ajang adu mode rambut, wajah yang cantik atau tampan, terus juga perhiasan yang berlebihan, terus atau tata cahaya yang beraneka ragam gitu. Jadi bisa digarisbawahi ya teman-teman, karena talk show ini tuh kita saling bertukar informasi gitu, dengan informasi yang fakta gitu dan menarik gitu. Jadi selanjutnya berdasarkan dari kebutuhan produser akan narasumbernya nih. Jadi dari sisi narasumbernya ya, bentuk umum program talk show ini memiliki format narasumber gitu. Jadi ada 3 format. Yang pertama itu format one-to-one, yang dimana format one-to-one ini maksudnya itu dari 1 tamu dan 1 host atau pewawancara. Jadi ada 1 narasumber dan 1 host dari acara talk show tersebut. Jadi ini tuh tekniknya seperti pada saat si host ini memberikan pertanyaan kepada narasumbernya, narasumber ini harus menjawab secara langsung gitu. Ibaratnya ini kayak podcast lah, kayak pembahasannya ini masih enteng tapi sedikit serius, tapi dikemas lagi makin kayak apa ya, menarik lah. Jadi kayak obrolannya itu kayak kita sesi curhat aja gitu, kayak one by one aja gitu. Nah selanjutnya ini ada format many to many. Maksud dari many to many ini ada beberapa host dan beberapa narasumber. Jadi hostnya ini lebih dari 1. Biasanya kalau di acara-acara talk show yang ada di program televisi, ini hostnya ini tidak lebih dari 2 ya. Banyak juga sih ada yang 3 tapi nggak lebih dari 4. Itu sama juga narasumbernya itu lebih dari 1 intinya. Jadi ini bisa membulak-balikan pertanyaan gitu loh, entah dari hostnya yang 1 atau yang kedua, terus dijawab lagi kemudian oleh narasumber yang pertama maupun yang kedua gitu. Jadi ini namanya format many to many. Dan yang terakhir ini ada format one to many. Arti dari format one to many ini yaitu jadi hostnya ini cuma ada 1 dan narasumbernya ini lebih dari 1. Kebalikannya kayak tadi kan bukan kebalikan, sorry, many to many kan kayak hostnya tuh lebih dari 1 dan narasumbernya lebih dari 1 kan. Nah yang ini itu format one to many ini hostnya tuh hanya ada 1 dan narasumbernya itu lebih dari 1 gitu. Jadi lebih acaranya lebih meriah aja gitu. Narasumbernya bisa kayak bergantian buat menjawab pertanyaannya mungkin ketika lagi bingung untuk menjawab gitu. Tidak jadi permasalahan bahwasannya jumlah atau banyaknya host atau narasumber dalam satu acara talk show ini, karena bagaimana cara pembawaan hostnya ini enak atau enggak nih pada saat dia menanyakan atau dia menerima jawaban dari narasumber. Intinya saling bisa membackup lah satu sama lain gitu. Kalau misalnya dari satu sisi hostnya ini merasa kurang gitu, maksudnya pertanyaannya atau apapun itu bisa langsung dilempar kepada narasumbernya. Jadi biar tidak terlihatlah sisi kesalahannya, seperti itu teman-teman. Next slide, ini ada tips kreatif memproduksi talk show,
yang akan dibahas oleh rekan saya Asep Permana Sidik. Untuk Asep dipersilahkan. Terima kasih Raffi atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang tips kreatif dalam memproduksi talk show. Dalam memproduksi talk show ini, seorang produser, tim kreatif, dan sutradara harus memperhatikan betul keinginan penonton di rumah yang ingin menyaksikan adu argumentasi yang berkualitas tanpa ada skenario yang dibuat-buat. Maka sang kreator harus memperhatikan beberapa hal seperti berikut ini. Tips yang pertama, yaitu ada pembicaraan yang harus selalu berlawanan, yaitu pro dan kontra konflik. Harus ada setuju dan harus ada yang menolak. Berikanlah kesempatan kepada penonton untuk mengikuti alasan-alasan pembicara dalam adu debat secara wajar. Bila perlu, jangan lakukan pemotongan pembicaraan apabila perdebatan sedang meninggi atau mencapai puncaknya. Tips yang kedua, yaitu pembawa acara atau moderator atau host menguasai topik yang dibicarakan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh sutradara program talk show, karena program ini kurang menantang. Mereka menganggap produksi program talk show tidak dapat mengeksploitasi kreativitas visual dengan kecanggihan editing dan keunggulan teknologi lainnya. Tips selanjutnya yaitu insert footage, company profile, dan grafik. Pada talk show sponsorship, sangat membutuhkan footage program kerja institusi yang mensponsori agar mempermudah penonton memahami informasi atau sosialisasi yang ingin dicapai. Talk show sponsorship umumnya berasal dari institusi pemerintahan dan BUMN yang berupaya meningkatkan penetrasi program kerjanya di masyarakat karena menggunakan anggaran APBN. Semakin banyak sosialisasi di media massa diharapkan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan mengurangi munculnya permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Dan yang terakhir, ada pembahasan kesimpulan yang akan dibahas oleh Muhammad Iksan Syaputra. Untuk Iksan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Asep yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan kesimpulan apa yang telah kita dapat di dalam bab 11, yaitu kreativitas memproduksi talk show. Nah, dari beberapa slide tadi kita mendapatkan bahwasannya talk show ini sebuah program televisi ataupun radio yang intinya adalah sebuah percakapan antara dua orang ataupun grup yang biasanya itu mendiskusikan topik-topik yang sedang tren atau topik-topik yang ingin diangkat dengan suasana yang santai tapi pembahasannya serius. Biasanya itu dipandu oleh moderator. Lalu ternyata setelah kita mempelajarinya, talk show ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada talk show news, yang kedua itu ada talk show entertainment, yang ketiga itu ada talk show sponsorship. Nah, untuk talk show news ini biasanya berkaitan dengan isu-isu yang memang sangat bisa dikatakan sensitif atau berat ya, karena di sini pembahasnya biasanya sebuah berita gitu loh. Dan di talk show news ini biasanya dipandu oleh 2 orang lebih. Mengapa? Karena saat melakukan pembahasan atau diskusi untuk news ini membutuhkan sudut pandang lebih dari 2 orang. Lalu ada talk show entertainment yang acaranya bisa dibilang sangat santai karena pembahasannya biasanya itu didominasi oleh artis dan biasanya live update orang-orang yang penting bisa disebut seperti artis, dan banyak juga komedinya di sini walaupun tidak sepenuhnya komedi karena ini merupakan talk show bukan acara komedi. Lalu yang ketiga ini ada talk show sponsorship. Nah, di talk show sponsorship ini biasanya sebuah program yang hampir sama, hanya saja ditambah dengan sponsorship atau bantuan dari brand-brand untuk mempromoi brand mereka. Contohnya adalah yang telah kami bahas tadi itu Dr. Oz dengan Tropicana Slim. Nah, lalu biasanya dalam format orang atau format peserta dari talk show ini dibagi menjadi 3, yaitu ada format one-to-one atau 1 tamu dengan 1 pewawancara. Lalu yang kedua ada many to many, beberapa host 2 atau lebih dan beberapa narasumber juga. Lalu yang ketiga ini ada one to many alias 1 host dengan banyak narasumber. Nah, untuk di format one to one ini biasanya acara lebih intimate ya, karena hanya ada 2 orang dalam satu acara. Lalu untuk yang many to many biasanya acara ini didominasi di talk show
news ataupun entertainment. Lalu yang ketiga ini one to many, biasanya difokuskan ke talk show entertainment dikarenakan ada banyak rangkaian acara yang akan mereka lakukan. Lalu di sini juga tadi kita telah membahas tips kreatif memproduksi talk show. Nah, itu yang pertama, ada pembicara harus berlawanan, pro dan kontra. Biasanya di sini dikhususkan di talk show news karena ada pihak yang pro dengan pihak yang kontra juga terhadap isu yang akan dibahas. Lalu yang B, ada pembawa acara atau moderator atau host menguasai topik yang dibicarakan. Di sini sangat penting ya untuk pembawa acara ini memahami materi atau topik yang dibicarakan agar tidak terjadinya lost communication antara moderator dengan narasumber. Lalu yang ketiga ini insert footage, company profile, dan grafik. Biasanya untuk footage ini dikhususkan untuk talk show yang ada videonya. Mengapa? Karena dengan adanya footage ini bisa menambah bahwasannya isu yang diangkat ini berdasarkan dari fakta gitu, karena kita bisa melihat langsung. Sedangkan kalau dari bentuknya audio biasanya hanya diomongkan atau dibicarakan secara verbal begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulan kali ini saya kembalikan kepada moderator kami, Raffi Dwi Putra. Dipersilakan kepada Raffi. Terima kasih kepada Iksan yang telah memaparkan kesimpulannya. Semoga materi kali ini yang telah kelompok kami jelaskan dapat mempermudah teman-teman untuk memahami materi di bab 11 ini, yaitu mengenai kreativitas memproduksi talk show. Apabila terdapat kesalahan ucapan atau tulisan, kami mohon dimaafkan. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Burhan selaku dosen pengampu mata kuliah Creative Production, dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya ini bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.